Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawali aktivitas kita satu hari ini, biarlah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kehidupan yang baru Tuhan berikan kepada kami lewat napas kehidupan yang masih kami terima dari Tuhan. Biarlah Tuhan kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami untuk mengawali segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita lakukan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia sekarang dilanda banyak ketakutan. Karena ketakutan adalah bagian yang tak terpisahkan dari diri dan hidup manusia. Ada berbagai rupa bentuk ketakutan di dalam hidup manusia. Ketakutan akan mungkin kematian, ketakutan terhadap masa depan, ketakutan akan hal makanan, ketakutan akan minuman dan pakaian, serta segala kebutuhan hidup kita. Yang pasti ketakutan sedang melanda hidup manusia di mana-mana di dalam dunia ini. Yang pasti ketakutan sedang melanda hidup manusia di mana-mana, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kekuatan dan menjamin hidup serta masa depan kita, bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas ini sering kali kita dengar di dalam kehidupan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ini adalah sebuah pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak menantikan jawaban. Karena kita mengerti bahwa tersirat dalam pertanyaan ada jawaban. Tidak ada yang dapat melawan kita. Memang ada banyak kuasa yang melawan kita, tetapi karena kita yakin bahwa segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan, maka kita tahu bahwa mereka yang mau melawan kita sebenarnya hanya menjadi alat di tangan Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Di dalam Roma pasal 8 ini, Paulus mau menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh Allah untuk menuntun orang Kristen mencapai kemenangan atas dosa. Paulus menggambarkan kehidupan orang yang percaya, yang mengasihi Allah, dan menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah. Ini adalah keyakinan iman dari Paulus bahwa tidak ada yang dapat melawan, tidak ada yang dapat menggugat dan memisahkan orang percaya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Justru karena Yesus Kristus sudah menghadapi kematian, lalu bangkit dan dipermuliakan, maka Dia menjadi pembela, maka Dia menjadi penebus kita saat menghadapi berbagai penderitaan dan penganiayaan.
Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika kita menghadapi berbagai pergumulan, jika kita menghadapi penderitaan dan penganiayaan, Dia bersama dengan kita. Dia senantiasa mendampingi kita. Jadi kita boleh merasa tenang, kita boleh merasa lega saat kita menerima pertolongan dari Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi kepada kita, dimanapun kita berada, kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Melalui penderitaan kita justru semakin melihat dengan kasih Allah kepada kita. Memahami kasih Allah ini, maka kita sebenarnya tidak berputus asa kalau mengalami kesulitan dan penderitaan, sebab kasih Kristus senantiasa bersama-sama dengan kita. Marilah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetap yakin bahwa Allah ada di pihak kita untuk memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Engkaulah kiranya sumber kekuatan, kemurahan bagi kami Tuhan. Mampukan kami untuk selalu percaya kepadamu atas apa yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan menyerahkan hidup dan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Mampukan dan berkati kami sehingga kami tetap bersuka cita berjalan bersama Tuhan walaupun banyak penderitaan yang kami alami. Tetapi ketika Tuhan bersama kami, kami akan menang. Ketika Tuhan ada di pihak kami, maka musuh apapun akan dapat dikalahkan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari.